Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Video kali ini adalah lanjutan tentang pembahasan panduan membuka kelas online dengan Google Classroom. Pada dua pertemuan sebelumnya, bagian pertama dan bagian kedua, yang video yang ini, saya sudah membahas mulai dari membuka kelas, kemudian gabung kelas, serta pembuatan absensi atau presensi kehadiran. Kemudian pada bagian kedua, bagian inti adalah bagaimana cara kita memberikan materi kepada siswa, kemudian kita memberikan contoh-contoh latihan ataupun tugas kepada siswa. Pada video ketiga ini saya akan sedikit menambah bagaimana caranya membuat absensi atau presensi versi lain yang dapat kita gunakan juga dalam aplikasi Google Classroom. Yakni dengan cara membuat terlebih dahulu presensi itu di dalam aplikasi Google Form. Di samping kita bisa mempersiapkan dulu contoh presensinya, kita juga bisa membuat langsung. Saya sudah membuat contoh presensi siswa untuk 1 semester, di mana nanti seorang siswa dapat mengisi daftar hadir ini setiap hari karena sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya. Ini contohnya ya. Kalau kita jawab di sini, daftar hadir siswa, teks jawabannya ini dia masukkan. Saya contoh pratinjau. Dia akan isi jawabannya, nama, kemudian dia mengisi kelasnya. Selanjutnya tanggal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada jam pelajaran. Di sini ada jam pelajaran, dia misalnya isi pada jam, dimulainya itu pada jam pukul 9 misalnya ya, 9 waktu tepat. Kemudian keterangannya seperti biasa dia hadir, kemudian dia kirim. Lalu setelah sampai di sini siswa cukup menutup ya. Kemudian guru dapat cek ya, ini ada respon 2, buka spreadsheet-nya. Nah, guru dapat melihat di sini nama Budi, kelas 10 IPA, tanggal 22, masuk jam 9, hadir. Dan ini bisa berlanjut sampai 1 semester karena tanggalnya sudah kita siapkan di sini ya. Kemudian jam pelajarannya juga sudah siapkan sini. Kita bisa menambahkan mata pelajaran ya, mata pelajaran siswa. Tapi kalau memang ini adalah untuk presensi seorang guru di mata pelajaran tertentu, di classroom tertentu, maka tidak perlu membuat judul mata pelajarannya. Oke, kita kembali ke Google Classroom-nya. Dari tampilan Google Classroom-nya, cara menambahkan presensi versi 2 itu, kita masuk ke tab tugas kelas. Kita cari ini presensi yang kemarin ya. Kita naikkan ini ke atas. Kita klik tahan. Kita pindahkan terlebih dahulu ke atas ya. Kita taruh di sini ya, biar nampak. Kemudian materi di bagian kedua. Kemudian bagian terakhir penilaian ya. Lalu untuk membuat presensi kedua ini kita buat di sini, pilih buat. Kemudian kita buat saja di posisi materi. Seperti biasa, daftar semester ganjil misalnya ya. Kemudian siswa mengisi daftar hadir setiap akan mulai pelajarannya. Kemudian kita tambahkan di sini. Tambahkan Google Drive, kita cari file, kita cari form presensi yang sudah kita buat tadi. Nah ini kita buat tadi ya, ada di Google Drive, kita pilih saja sini, sisipkan, maka akan masuk di sini, Namun sebelum kita posting, pastikan topiknya kita pilih di presensi ya, presensi, karena ini memang daftar hadir harus ada di presensi. Kemudian kita posting. Nah, kemudian siswa dapat melihat ini ya, hadir semester ganjil. Kemudian kita lihat di tampilan siswa, saya buatkan satu contoh siswa saja. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada ya, Abu Bakar memposting materi baru tentang daftar hadir semester ganjil. Siswa mengklik di sini dan langsung mengklik daftar hadirnya dan mengisi seperti biasa, seperti tadi. Jika selesai, siswa langsung menutup tampilan daftar hadir ini. Oke,
Lalu kalau seandainya kita buat langsung di sini, seperti biasa, kita di posisi daftar hadir tadi, saya masuk ke sini lagi. Saya edit dulu ya ini, saya edit. Nah, kalau misalnya tadi kita ambil dari Google Form di dalam Google Drive di sini, kalau seandainya kita mau buat langsung dan kebetulan kita belum membuatnya, kita boleh tambahkan di sini, buat di sini. Kita pilih formulir. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke tampilan Google Form, lalu kita coba mengisi di sini. Kita contoh buat ya. Kita buat contohnya 1 semester tahun pelajaran 2021, atau bisa kita buat di sininya ya. Semesternya pelajaran 2020. Ini kita hapus yang atas. Kita boleh buat mata pelajaran di sini ya. Untuk membedakan ya, untuk merubah atau membedakan jenis filenya. Kemudian seperti biasa ini kita buat nama. Kemudian ini jawaban singkat, contreng ini agar siswa mengisi, wajib mengisi. Tambahkan. Kemudian tulis di sini kelasnya. Kemudian di sini kita menggunakan kelas 10, contohnya 11, 12. Kemudian di sini kita buat boleh pilihan ganda, boleh centang, kotak centang atau drop down. Yang tadi saya pakai drop down. Kemudian kita klik wajib isi, tambahkan lagi. Kita buat di sini tanggal. Kemudian di sini otomatis ada otomatis terpilih tanggal ya di sini, pengaturan tanggal. Ini juga wajib diisi. Tanggal ini sebenarnya tidak kita buat juga tidak mengapa, karena dalam report Excel itu otomatis di bagian awal itu sudah tertera tanggalnya. Tapi untuk melengkapi administrasi siswa supaya mereka juga care dengan jadwal pelaksanaan pembelajaran, kita buat saja tanggal. Kemudian kita tambahkan juga waktu pembelajarannya. Ini otomatis tersetting waktu. Di sini ada waktu ya, di bagian bawah ini ada waktu, ada tanggal ya. Kemudian kita tambah lagi. Ini juga wajib diisi. Tambah lagi. Kita bisa buat di sini keterangan ya, kehadirannya. Kita buat hadir, izin, sakit. Yang tidak mengisi, yang alfa kita tidak perlu buat. Yang tidak mengisi ini berarti tidak hadir ya. Kita boleh pilih buat di sini centang aja, kotak centang ya. Selanjutnya kita boleh menambahkan jika memang memungkinkan dan diperlukan. Ini wajib isi. Kita tambahkan mereka mengupload dokumentasi ya, kegiatan dokumentasi PBM di rumah. Nah, ini siswa kita meminta agar mereka membuat presensi dengan melampirkan dokumentasi kegiatan. Misalnya ada tugas mereka membuat video vlog gitu ya. Kemudian kita minta mereka mengirimkan fotonya, foto kegiatannya itu. Kita pilih di sini upload file. Kemudian di saat kita memilih upload file, di sini ada rekomendasi yang diminta bahwa setiap gambar yang dimasukkan ke dalam Google Absence ini, Google Form ini, maka otomatis akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Maka kita pilih lanjut. Pengaturan lainnya adalah bahwa kita hanya mengizinkan satu file ya, hanya mengizinkan satu file tertentu. Kita contreng ini. Tentukan jenis filenya. Saya pilih gambar. Kalau ada suara, ada video, kita boleh tampilkan. Tapi tentunya dengan semakin besar file yang dikirim, maka semakin cepat penuh ya Google Drive kita. Kita pilih saja gambar dengan pilihan gambar format JPEG biasanya ini. Kemudian maksimal file yang ditransfer atau diupload siswa adalah hanya satu file. Kemudian kita penting di sini membatasi ukuran maksimal file. Ini kita kecilkan saja, paling kecil ya, ini 1 MB. Setelah itu kita pilih wajib isi, artinya mereka tidak bisa melanjutkan jika tidak mengupload terlebih dahulu foto kegiatan di rumah ini. Kemudian jika sudah,
Oke, sudah cukup saya rasa. Oke, jadi ini sudah tampil, sudah selesai. Kita coba perhatiin jauh terlebih dahulu. Di sini perhatiin jauh ini untuk melihat contoh jadinya ya. Nah, seperti ini. Ini drop down ya, seperti ini drop down. Kemudian tanggal mereka pilih seperti ini. Kemudian jam diisi manual seperti ini. Kemudian keterangan hadirnya. Lalu nih ada tambah file. Mereka memilih file yang ada di komputer atau yang sudah tersimpan di Android masing-masing untuk dikirim. Pilih file dari perangkat. Nah, ini mereka mengambil foto yang sudah didokumentasikan. Oke, kemudian kita batal saja. Baik, ini saya tutup dulu, perhatiin jauhnya. Oke, untuk mempercantik tampilan ini, kita bisa masuk ke themes. Di sini ada tema. Kita pilih gambar untuk daftar hadir ini. Kita pilih tema di atasnya. Kita boleh tentukan ya. Di sini banyak pilihan kategori-kategorinya, tapi sesuaikan dengan keperluan kita. Kalau untuk pendidikan ya, ini kantor dan sekolah. Kita cari scroll, ini gambar buku, ini gambar. Saya tadi menggunakan library ya, library yang ini bawah lagi ya, ini yang library. Kita pilih ini, sisipkan, kemudian kita tentukan lagi latar warna. Ini warna yang mungkin kita inginkan supaya lebih hidup ya. Kita pilih di sini misalnya, tambahkan. Nah, ini tambahkan jadi warnanya ini merah. Kita pilih kuning juga boleh, merah lebih menyala. Kemudian latar belakangnya ini sekarang pink muda, kita boleh mengaktifkan yang lain ya. Ini hanya pilihan yang tersedia karena menyesuaikan tema, jenis temanya. Kemudian gaya font, nah, ini dasar standar seperti ini. Kemudian kita bisa memilih lagi yang model seni, nah, ini tak dapat dibaca ya. Kita pilih yang model formal, ini biasa juga. Pilih yang lucu ini yang saya gunakan tadi. Ini lebih menarik ya untuk siswa ketika dia menggunakan. Kita close. Nah, jika sudah ini otomatis tersimpan ya, otomatis tersimpan. Maka kita kasih nama di sini dengan cara mengklik saja ini. Kita copy di sini, kita taruh di sini, pastekan di sini, supaya ini muncul nama yang sama. Kemudian setelah itu kita tutup. Kita tutup saja. Ini otomatis tersimpan ya. Oke, sebelum kita tutup kita buka setting dulu. Setting. Nah, di tampilan umum kita tidak membatasi mereka ya. Artinya ini supaya mereka bisa lagi mengisi di hari berikutnya. Kita tidak usah isi ini. Kemudian kita tentukan di presensi. Ini juga kita tidak perlu tambah ya. Ini ada link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini boleh kalau mereka salah isi ya. Kemudian kita tambahkan kalimat ucapan terima kasih setelah mereka mengisi presensi. Terima kasih saja udah. Kemudian di tampilan kuis kita tidak menyeting apa-apa di sini karena ini kita anggap tidak berupa kuis ya, sehingga ini tidak perlu kita aktifkan kuisnya. Kita simpan, lalu kita tutup saja. Kemudian kita akan, nah ini sudah masuk. Sudah masuk. Jika sudah, ini tetap di presensi, kita simpan. Kita pindah ke tampilan siswa. Siswa lihat di depan beranda saja. Dia melihat di sini ada dua jenis file ya, dua jenis. Nah, kemudian kalau kita coba jalankan yang ini yang barusan kita coba buat, nah munculnya seperti ini. Contohnya sama ya gambarnya. Nah di bagian bawah ada tambah file ya. Kita coba isi namanya Andi, kemudian kelas 10. Kita pilih tanggalnya 22, waktunya 12.00, kemudian keterangannya hadir, kemudian dia tambahkan file. Saya contoh ambilkan file ya. Saya contoh ambilkan file misalnya pustaka ini ya. Kemudian ini 40 kilo ya. 40 kilo berarti bisa dimasukkan karena maksimal 1 mega. Saya upload. Lalu dikirim. Ya, dari sisi presensi dari sisi guru kita lihat di sini ya. Guru melihat dia masuk ke tampilan respon, diedit di sini. Tampilan respon di sini ada satu. Nah, ini kita buka di spreadsheet-nya. Kita buka. Di sini otomatis sudah ada image ya, sudah ada image. Ini nama. Kemudian di bagian ini ada image. Kalau kita dekatkan kursor kita di sini,
maka akan nampak tampilan gambar dokumentasi. Nah, ini semua akan tersimpan ke dalam Google Drive kita. Google Drive kita baik itu di dalam folder Classroom ataupun di luar folder Classroom yang ada di dalam Google Drive. Bagaimana melihatnya? Kita tutup dulu. Nah, di sini kita lihat tampilan tugas. Di sini ada folder Drive Class ya. Di sini folder Drive Class. Kalau kita buka akan masuk ke Google Drive. Kita buka Classroom karena tadi gambar itu ada di dalam file Classroom ya. Kita buka di sini, kemudian buka kelas A1-nya, kelasnya dibuka. Kemudian di sini ada daftar hadir ya, siswa. Kita buka di sini. Ini ada dokumentasi PBM di rumah. Nah, di sinilah gambar akan terhimpun menjadi satu. Para guru bisa cek ya seluruh gambarnya selain menggunakan data laporan Excel yang ada pada laporan Google Form absensi tadi. Nah, ini tambahan pertama tentang penambahan presensi model kedua menggunakan Google Form yang kita gabungkan atau kita buat melalui Google Classroom. Selanjutnya saya akan membahas tentang rubrik ya, tentang rubrik. Karena rubrik adalah informasi yang diberikan oleh seorang guru untuk menetapkan skala penilaian kepada siswa. Biasanya diambil dari sisi pengetahuan dan keterampilan siswa. Sehingga dalam menetapkan penilaian, maka siswa pun dapat memahami apa saja sih yang dinilai oleh guru dalam memberikan tugas. Saya akan contohkan di sini, saya akan membuat penambahan tugas baru. Saya buat, kemudian saya tambah tugas. Di sini saya membuatkan tugas kepada siswa, contoh saja tugas vlog ya. Siapkan video vlog aktivitas survei lokasi. Nah, misalnya seperti ini. Saya tidak menambahkan file apa-apa di sini, hanya seperti ini. Kemudian saya tetapkan di sini nilai poinnya. Kemudian batasnya saya juga tidak tetapkan. Kemudian di sini pastikan saya masukkan ini ke dalam topik penilaian ya, topik penilaian. Selanjutnya di bagian bawah ini yang saya maksud dengan rubrik. Kita tambahkan rubrik di sini. Buat rubrik. Nah, di sini kita akan menggunakan penetapan standar dalam pembuatan tugas vlog ini. Saya buat dari menurun ya, menurun ke naik. Ini saya buat dulu kriterianya. Pembuatan video, kemudian deskripsinya, siswa mendokumentasikan video di lapangan. Nah, setelah saya selesai membuat judul dan kriteria tugas, saya akan menambahkan di sini poinnya akan saya berikan nilai itu 4 ya, saya akan berikan 4 dengan level memuaskan. Deskripsinya video lengkap berisi, misalnya saya buat di sini ada opening, kemudian konten, kemudian ada suara, kemudian ada iringan musik ya, atau istilahnya background, kemudian ada closing. Nah, ini ketetapan kita memberikan nilai kepada siswa, nilainya 4. Mungkin dari sisi keterampilan nilainya 4, kemudian dengan level memuaskan. Deskripsinya adalah jika video yang mereka kumpulkan itu betul-betul lengkap. Kemudian kita tambahkan lebih rendah lagi, mendapat 3 poin. Judulnya baik. Nah, deskripsinya mungkin tanpa ada musik background. Misalnya dia tidak membuat musik background, dapat 3 dengan nilai baik. Kemudian kita tambahkan lagi nilai 2, kemudian judulnya sini cukup. Misalnya hanya ada video itu konten saja. Konten, kemudian suara. Kemudian di sini 1, judulnya kurang, levelnya kurang. Kemudian di sini hanya video mentah. Nah, artinya mereka belum mengedit atau belum menambahkan background, tak ada opening dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh kriteria yang kita buat. Nah, ini kita coba buat, kita simpan ya, kita simpan. Nah, dia akan ada di sini, lalu kita tugaskan ke siswa. Kita tugaskan ke siswa. Kita lihat di tampilan siswa. Nah, di tampilan depan
kita lihat Abu Bakar memposting tugas baru, tugas vlog. Ya, siswa akan membuka di sini. Kemudian dia akan melihat bahwa di sini ada arahan siapkan video vlog aktivitas survei lokasi. Nah, lalu ketika dia buka, di sini ada rubrik, ya, rubriknya bahwa siswa mendokumentasikan video di lapangan dengan catatan jika mereka membuat lengkap videonya mendapat 4 poin, 3 poin jika seperti ini, cukup jika seperti ini, kemudian kalau kurang hanya videonya video mentah, maka hanya mendapat 1. Jadi rubrik ini diberikan oleh guru di saat dia menampilkan atau menyampaikan tugas kepada siswa, sehingga siswa memiliki pandangan tentang bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas tersebut. Itu yang dinamakan rubrik. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini sudah dipahami ya, dapat dipahami. Kalau misalnya dalam offline, seorang guru biasanya sudah menyusun itu di RPP ya, sehingga guru juga punya pandangan dan punya pegangan untuk salah satu aktivitas belajar mengajar mereka. Ada ketentuan standar penilaian dalam hal pemberian tugas kepada siswa. Oke Bapak Ibu, itu saja tambahan singkat dari saya tentang bagian ketiga dari video panduan memulai kelas online menggunakan Google Classroom bagian ketiga. Semoga ini menjadikan penambahan wawasan kepada Bapak Ibu untuk membuka kelas online dengan lebih kompleks lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.